Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama diharapkan nanti anak-anak dapat mengetahui kisah Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Jalut dan Raja Talut. Tetapi kedua raja ini sangat berbeda sekali. Kalau Raja Jalut terkenal dengan kejahatannya, suka menindas rakyatnya, orangnya tinggi besar. Ketika ada rakyat yang membangkang perintahnya, tidak mau mengikuti perintahnya, maka akan disiksa, bahkan dibunuhnya. Tetapi Raja Talut merupakan raja yang baik. Dia selalu beriman kepada Allah. Dan Nabi Daud kecil di sini merupakan salah satu dari rakyat Raja Talut. Suatu hari Raja Talut akan menyerang kerajaan Raja Jalut supaya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Raja Jalut berakhir dan berubah menjadi perdamaian rakyat supaya hidup tenang tentram. Berikut kisahnya. Talut adalah seorang pemuda yang taat beribadah sesuai ajaran Nabi Musa. Ia menyerukan kepada rakyatnya untuk bergabung menjadi prajurit kerajaan. Seruan Raja Talut sampai di kota Bethlehem, tempat tinggal Daud kecil. Daud kemudian bergabung sebagai prajurit Bani Israel. Dan senjata andalannya hanyalah ketapel yang biasa ia gunakan untuk menggembala domba. Sesungguhnya Daud masih keturunan Nabi Yakub. Allahu Akbar. Suatu ketika kaum Bani Israel berperang dengan kaum Palestina. Sebelum berangkat ke medan tempur, Raja Talut berpesan jika nanti menemui sungai, janganlah minum airnya. Bagi siapa yang melanggar, maka ia tidak termasuk pengikut Raja Talut. Allahu Akbar. Langsung meminum air sungai itu. Sebagian lainnya tetap mematuhi larangan sang raja. Daud termasuk dalam orang-orang yang mematuhi raja mereka. Allahu Akbar. Air sungai itu langsung melemah dan patah semangat. Sedangkan mereka yang menuruti perintah raja tetap bersemangat Allahu tinggi Akbar. dan siap untuk berperang. Berhasil merobohkan banyak sekali musuh. Bahkan ketapel Daud berhasil melumpuhkan raja musuhnya sehingga ia pulang sebagai pahlawan perang. Atas keberhasilannya mengalahkan raja musuh, Daud diangkat sebagai panglima perang meskipun ia masih kecil.
Soal yang pertama, mengapa prajurit Raja Talut dilarang minum banyak air sebelum berperang? Soal kedua, bagaimana perilaku Raja Jalut? Soal ketiga, apakah senjata yang dimiliki Daud kecil? Akan melanjutkan kisahnya sebagai berikut. Rakyat Bani Israel menghendaki Daud menjadi raja, maka diangkatlah Daud sebagai raja. Ia memerintah dengan sangat adil. Sifat Daud yang santun semakin membuat rakyat menyukainya. Allahu Akbar. Selain sebagai raja, Daud juga diangkat sebagai Nabi Allah. Nabi Daud diberi banyak mukjizat oleh Allah. Di antaranya adalah mampu memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih, dapat melunakkan besi dengan tangan kosong, dan mukjizat yang paling besar adalah diberikannya kitab Zabur Allahu Akbar. sebagai tuntunan dan pedoman dalam beribadah kepada Allah. Lanjutkan untuk soal yang keempat, mengapa Nabi Daud diangkat menjadi raja? Soal kelima, sebutkan 3 mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.